Oke guys, welcome back again. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah bagaimana sampai orang Sangir atau Sanghe people itu bertikai atau terjadi perseteruan dengan suku bangsa Moro atau Sulu, orang Sulu. Jadi seperti dalam daftar-daftar silsilah bahwa nenek moyang atau keturunan-keturunan orang Sanghe itu banyak berasal dari wilayah Mindanao, yaitu orang-orang Sulu. Itu terbukti dari rentetan silsilah leluhur kita. Yang pertama bahwa Ampuang satu dengan Ruatang Kati, nenek moyang kita berasal dari Mindanao. Madeluk satu dan Mekilak satu atau Gumen Salangi dan Sangiang Konda itu berasal dari Mindanao. Pahawon Surga juga berasal dari Mindanao. Permaisuri Kurano Lokong Banua bernama Mangiman Dampel berasal dari Sulu, Mindanao. Agari Wutang dan Mahagalangi pendiri Kedatuan Kendaha berasal dari Mindanao. Juga Raja Buisan. Raja Buisan ini adalah salah satu juga sultan di Mindanao yang disebut dengan Kapten Laut. Nah, dalam catatan-catatan sejarah dunia memang terdata hal tersebut. Raja-raja kita itu pernah berkuasa juga di Kesultanan Mindanao. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Sultan Mindanao yang bernama Buisan, nah ini keturunan-keturunan dari mereka ini juga menjadi raja-raja di Sangihe. Jadi pernah memimpin serangan besar pertama pada tahun 1602, ini sumber dari Wikipedia ya, di mana 145 kapal perang menyerang Kalamianes, Mindoro, Luzon Selatan, dan pasukan Mindanao dibantu oleh Datu Sirongan dari Buayan serta pasukan sekutu lainnya dari Ternate, dari Sangihe dan Basilan. Jadi di sini ada tersebut kata Sangihe dan Tagulandang. Pada bulan Oktober 1603, Buisan kembali memimpin pasukan berkekuatan kurang lebih 1000 orang dengan 50 kapal perang untuk menyerang datu-datu Pulau Leyte. Seminggu kemudian ia kembali lagi dan meminta agar para datu Leyte bersekutu dengannya dan tidak dengan Spanyol. Jadi seperti sejarah-sejarah yang ditulis bahwa hubungan antara orang Mindanao itu dengan orang Sangihe itu memang sangat erat. Kita lihat bahwa kerajaan-kerajaan di Sangihe seperti kerajaan Kandahar itu pendirinya itu Agari Wutang juga berasal dari Mindanao. Coba kita lihat dulu, ini adalah foto dari orang-orang Mindanao, The Sultan. Kita melihat bahwa topi mereka ini mirip dengan topi adat yang ada di Sangihe, itu Paporong. Nah, bagaimana ceritanya sampai Sangihe dan Mindanao itu atau orang Sulu itu akhirnya bertikai? Jadi kisahnya seperti ini. Sekali peristiwa, jadi saya bacakan dari sumber asli ya, dari tulisan tangan ini. Keluarga permaisuri Mangiman Dampel yang berasal dari Filipina atau Suruga datang ke Siau di bawah pimpinan Pangeran Luli. Jadi Pangeran Luli ini adalah salah satu Kesultanan Mindanao karena memang berkeluarga dengan istri dari permaisuri Mangiman Dampel dari kerajaan Kedatuan Siau. Mereka datang ke Sangir ini dalam rangka mencari puhe atau biak, puhe lela. Jadi karena pada waktu itu memang perdagangan dengan orang-orang Tiongkok bahwa kerang ini sangat dicari, jadikan pernak-pernik. Jadi Pangeran Luli ini datang dengan membawa pasukan bersama-sama dengan orang-orang di Kedatuan Siau. Mereka ingin mengumpulkan Luli untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan orang-orang Tiongkok. Maka adalah seorang yang bernama Sarawo. Saya kurang tahu ya sejarah Sarawo ini. Di sini hanya diceritakan bahwa Sarawo ini berasal dari Kedatuan Siau. Beliau membujuk orang-orang dari Filipina ini, dari Mindanao ini, Pangeran Luli dan anak buahnya ini untuk menuju ke Pulau Maya, yaitu pulau di bagian utara wilayah Maluku, karena di situ terdapat banyak kerang. Jadi Sarawo yang berasal dari Kedatuan Siau ini dialah yang menjadi promotor untuk mencari biak-biak tersebut atau puhe lela itu. Jadi dia membawa divers atau tahadela. Jadi zaman dulu kan tidak ada divers, jadi hanya tukang menyelam. Nah, setelah mereka mendapat biak-biak ini dengan jumlah yang sangat banyak, dan si Sarawo ini sudah berpikir untuk merampas atau mengambil biak-biak tersebut dari tangan orang-orang Mindanao atau Pangeran Luli ini. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja tentu dengan niat yang jahat, maka dia akhirnya terbersit untuk membunuh si utusan dari, bukan utusan ya, tapi pangeran yang ikut ke kerajaan Siau ini untuk misi bisnis. Jadi dia membunuh dengan tombak
khas suku Sanghe itu Bengko, dia membunuh Pangeran Luli ini sehingga Pangeran Luli ini berteriak. Jadi ceritanya Pangeran Luli ini membawa seekor burung nuri. Jadi burung ini burung yang bisa berbicara. Nah, setelah rombongan mereka itu kembali lagi ke Siau, Sarawo dan anak buahnya ini bersepakat untuk tidak menceritakan hal ini kepada utusan dari Mindanao. Jadi mereka menyembunyikan hasil yang mereka dapat dari biak-biak tersebut, dari kerang-kerang dari wilayah Pulau Maya ini, dan menimbun di pasir. Datanglah akhirnya orang-orang dari Mindanao, anak buah dari Pangeran Luli, untuk bertanya di manakah pangeran mereka. Nah, Sarawo dan anak buahnya berkata bahwa dimakan oleh ikan gorango. Jadi akhirnya mereka berseteru, masa bisa dimakan oleh ikan gorango. Nah, burung nuri ini akhirnya bersuara atau berbicara. Yang seperti kita tahu sekarang bahwa memang ada burung yang bisa dilatih untuk berbicara. Kadike kainipati, atau dia berbicara, jangan percaya, mungkin dalam bahasa Filipina bukan dalam bahasa Sangir, bahwa pangeran itu dibunuh oleh si Sarawo ini. Maka marahlah utusan dari Mindanao ini dan kembali ke Kesultanan Sulugo. Jadi seperti Anda lihat tadi bahwa daftar-daftar Kesultanan Sulugo itu, jadi mereka itu terkenal dengan orang-orang yang pemberani dan sakti. Sampai sekarang memang terkenal orang-orang Filipina dengan para petinju dan ayah mereka yang sangat pemberani. Dan kabar tersebut tersiar sampai di Kesultanan Filipina sehingga mereka marah. Akhirnya para pasukan atau pengawal dari Pangeran Luli ini berangkat pada hari itu juga dengan amarah kembali ke Filipina, ke Mindanao. Dan mereka akhirnya kembali lagi membawa pasukan yang sangat besar untuk menyerang Kedatuan Siau. Dan pada waktu itu Kedatuan Siau diserang oleh seorang pendekar dari Filipina, yaitu disebut dengan Liun Seke. Nah, Liun Seke ini ceritanya bahwa masih 3 mil jauhnya dari bibir pantai dia sudah terbang seperti burung menuju ke wilayah pantai. Dan si Sarawo ini dia tidak tahu kalau Liun Seke sudah berada di sampingnya, dan ditebaslah kepala dari Sarawo ini sehingga dia mati atau tewas di tangan oleh pendekar dari Mindanao, Liun Seke yang berdiri tepat di belakangnya. Nah, Raja-raja Siau itu pun akhirnya sampai melarikan diri ke wilayah Ternate. Dan sebagian putri-putri mereka itu ditawan oleh Kesultanan Sulugo ke Mindanao. Sehingga adalah pepatah yang berkata bahwa ini dalam bahasa Sanghe ya, Dongkeng landung si Sarawo nusa tai yedong seke, yang artinya sejak dendam kepada Sarawo, nusa diserang terus. Jadi orang dulu itu tidak menyebut kata Sangir. Nah, Sangir ini kan nama pemberian dari orang-orang Belanda atau Portugis mungkin. Sama seperti kata Samper. Mas Samper itu bukan juga dari bahasa Sangir, itu dari bahasa Belanda, Sangfer. Begitu juga tarian Gunde, tarian Ala Badiri, juga yang disebut dengan Mekantari. Jadi Mekantari itu asal bahasa Portugis. Cantare artinya menyanyi. Jadi di sini ditulis bahwa sore hari itu juga ondong di bumi hanguskan oleh orang Sulu. Raja Siau bergegas diri lari ke Ternate. Putra-putri cilik di istana itu diculik oleh pasukan-pasukan dari Mindanao dan ditawan ke Mindanao. Jadi nanti dibebaskan oleh, jadi ceritanya setelah ini maka Raja Siau memohon datang ke Manganitu untuk memohon untuk membebaskan para tawanan-tawanan yang ditawan oleh para pendekar dari Sulugo itu, kerajaan Kesultanan Sulu itu, dan yang membebaskan mereka adalah pendekar Liun Tuhaseng atau Raja Kation Dago, raja ketujuh di kerajaan Manganitu. Jadi ada ceritanya sendiri bagaimana seorang pendekar Kation Dago atau Liun Tuhaseng ini. Jadi Kation Dago itu adalah nama yang disebut Kation Dago karena Kation Taurago. Nah, dengan demikian maka Raja Siau meminta pendekar Liun Tuhaseng atau Kation Dago menuju ke Filipina untuk membebaskan para tawanan. Ada ceritanya, ada beberapa orang pendekar yang ikut bersama dia. Dan seterusnya orang Sulu tak putus-putusnya menyerang Tagulandang, Siau, Sangir Besar, bahkan di laut pun di mana ada orang Sangir Sulu itu menyerang orang Sangir saking dendamnya karena masalah dari Sarawo ini. Di sini juga dikisahkan bahwa Raja Kansil, anak Hendrik Daniel Jacob Daramenusa Raja Siau yang beristrikan Neli dari Tagulandang, berdiri perang di laut dengan bajak laut Sulu, gugur, dikebumikan di Kalinau
pesisir utara Minahasa. Nanti anaknya dari Tamako mengambil tulang-tulangnya di Kalinau dan dikuburkan dekat kuburan keluarga Yanis Welong di Tiwude, Kadio, Tamako. Oke, jadi seperti itulah. Jadi bagi Anda anak-anak atau ya keturunan dari Raja Kansil ini, ya seperti itulah ceritanya. Jadi menurut cerita orang tua rombongan penyerang dari Maguindanao atau Sulu, yang paling banyak yang menyerang Sangir itu adalah rombongan yang dibawa pimpinan Antik tahun 1591 datang menyerang Kendal. Kalau dalam sejarah-sejarah kan Anda mengenal ada kisah tentang Ambara atau Hengkeng Naung yang pada abad ke-15 datang ke Tahuna tapi Anda lihat di sini pada masa-masa ini nama-nama tersebut tidak ada. Apakah dia Hengkeng Naung atau apakah Ambara? Kenapa tidak ada? Karena memang Hengkeng Naung itu dia masa hidupnya itu, masa pengabdiannya kepada raja itu bukan di saat bukan bersamaan dengan masanya Maka Ampo. Dia hidup itu di zaman Raja Pinsurangi dan Franciscus Xavier Batahi Raja Siau. Sehingga dia itu terkenal Laksamana Laut itu karena keperkasaannya waktu melawan Ternate dan melawan kerajaan Goa. Itu di mana kegemilangan kerajaan Siau yang berhasil mematahkan serangan Ternate dan serangan VOC itu ada dalam. Jadi dia hidup beberapa abad setelah ini. Jadi dia tidak hidup di abad 15, dia hidup di abad 16. Karena waktu ini tidak ada mereka-mereka itu dia. Sedangkan Maka Ampo ini itu kan leluhur dari Raja Tahuna, Raja Pontuaraga tahun 1512 itu pendiri kerajaan Tahuna. Dia itu adalah anak dari Maka Ampo. Dengan kata lain, pendiri kerajaan Tahuna dan pendiri kerajaan Siau Lokom Banua II itu hidup di masa yang sama. Sehingga dikatakan bahwa Tate Heboba itu adalah cucu dari Maka Ampo. Dengan kata lain, kisah-kisah tentang Maka Ampo dan Hengkeng Naung ini pada pemerintahan Raja Wisang atau itu tidak benar karena mereka hidup beberapa abad setelah itu. Dengan kata lain, Maka Ampo ini masa hidupnya ini ada bersama-sama dengan para leluhur, jadi leluhur tua. Jadi dia tidak satu zaman dengan Hengkeng Naung dan Ambara. Jadi mungkin ada orang lain yang mungkin namanya sama karena nama Maka Ampo ini banyak dipakai oleh orang-orang Sangir pada waktu itu karena memang dia adalah seorang yang sangat terkenal. Jadi rombongan yang paling banyak yang waktu itu menyerang Sangihe itu yang dipimpin oleh Anti. Tahun 1591 datang menyerang Kendal. Jadi lebih dari separuh rombongan penyerang pasukan Anti tewas oleh pendekar-pendekar dari Sawang, yaitu pendekar yang pertama yang bernama pendekar Kantohe, yang kedua pendekar Sasamu, dan yang ketiga adalah pendekar Papetang Pulu. Jadi ketiganya anak dari Datung Delang dengan Rampilang Kati mempertahankan Kendal. Mereka bertempur di tempat sampai sekarang disebut Tilade. Jadi ini pendekar-pendekar tersebut yang berhasil mengalahkan serangan dari Mindanao. Nah setelah itu mereka pun akhirnya masih tetap menyerang. Nah, mereka menyerang Kolongan yang pada waktu itu pasukan dari Mindanao itu di bawah pimpinan Abung. Nah di Kolongan Abung ditewaskan oleh Mangen Sihi dengan sebagian besar anak buahnya, yang tersisa hanya beberapa orang sekedar menyampaikan berita ke Sulu Mindanao. Jadi ini Mangen Sihi mengalahkan juga para pendekar dari Sulu yaitu Abung. Jadi memang ini kisah-kisah ini terjadi di Kolongan Mitung. Mungkin sudah ada yang mendengar Adensi dan Adriana dari Manganitu dilarikan ke Mindanao. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1920 yang dilarikan oleh bajak laut di bawah pimpinan Kinawarang. Sehingga pada tahun itu juga tahun 1920 pemimpin rakyat dari Sangihe Besar di bawah pimpinan David Yonatan Papukuro Sarapil Raja Tabukan pergi ke Sulu dengan hasil sebagai berikut. Sidang di kota Jolo melibatkan 114 orang. 6 orang diantaranya dapat hukuman mati. Masing-masing adalah Kinawarang ditembak mati di kota Davao, Sarau, Lolo, Maulangi, Iju dan Tabudin dapat hukuman mati digantung di kota Jolo. Dan penyerang yang paling akhir pada tahun 1936 menyerang Pulau Bebarang. Jadi penulis ini adalah Bapak Daniel Manatar. Dia sempat berpapasan dengan serangan yang terakhir dari orang-orang Mindanao ini
pada waktu mereka mau menyerang Pulau Bebarang, dan dia adalah saksi hidup bahwa pendekar dari serangan-serangan dari para Mindanao, bajak laut dari Mindanao tersebut tidak menemukan Pulau Bebarang karena hilang dari pandangan. Itulah adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur, sehingga para penyerang pun tidak dapat melihat. Terus ceritanya, kenapa Belanda dapat melihat? Kenapa Belanda dapat mengalahkan kesaktian orang-orang sana? Kenapa? Anda tahu jawabannya? Bagi Anda orang yang bijaksana, karena Belanda tidak datang secara frontal. Mereka datang itu sebagai seorang pedagang, VOC, Vereniging of the Indische Company. Mereka berdagang, mereka bergaul, mereka mencari tahu titik lemah dari orang Sangir di mana, dan mereka menggunakan money atau financial power, kekuatan ekonomi, mencari siapa yang sakti di situ, bayar dia, jadikan dia sebagai pengawal dari kekuasaan mereka. Disitulah cara Belanda menguasai, masuk ke wilayah kita. Kalau orang Belanda datang langsung dengan pedang, mereka tidak bisa menemukan pulau ini. Tapi karena mereka datang dengan baik-baik, niat baik, lalu mereka mulai bergaul, mereka mulai memberikan donasi-donasi, disitulah kita mulai terpikat. Itulah cara VOC untuk menguasai Nusantara. Jadi bukan dengan peperangan, tapi dengan taktik. Oke guys, jadi itulah kira-kira. Jika Anda memiliki masukan, silakan memberi masukan, dan Anda memberikan referensi dari mana masukan tersebut. Jangan hanya memberikan kritik, tapi Anda juga tidak bisa memberikan bukti tentang kritik Anda. Oke, sorry for kata-kata yang kurang berkenan, and I hope you like, and don't forget to subscribe.